Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Sofiati, NIM 2301011912335. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ilmu pemeliharaan ternak dengan materi heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Kambing saburai merupakan kambing pedaging yang berasal dari persilangan antara kambing berjantan dengan kambing peranakan etawa betina dengan cara grading up. Peningkatan produktivitas dan populasi ternak dapat dilakukan dengan seleksi ternak dan juga meningkatkan mutu genetik. Salah satu sifat genetik yang dapat diamati yaitu bobot lahir dan juga bobot sapi. Bobot lahir kambing saburai yaitu 3,09 dengan standar deviasi 0,42, sedangkan bobot sapi kambing saburai yaitu 17,2 dengan standar deviasi 1,69. Pemuliaan ternak dapat dilakukan dengan cara menghitung setiap parameter genetik yang meliputi heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Dengan kita menghitung heritabilitas, maka kita dapat mengetahui seberapa besar induk menurunkan sifat kepada keturunannya. Kemudian dengan menghitung korelasi genetik, maka kita dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara satu sifat dengan sifat lain yang dimiliki oleh kambing saburai. Sedangkan dengan menghitung repeatabilitas, maka kita dapat mengetahui seberapa besar penurunan produksi dari induk pertama ke produksi selanjutnya. Tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu mahasiswa dapat menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan agar mengetahui setiap fungsi dari masing-masing parameter genetik tersebut. Manfaat dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu mahasiswa sudah dapat menghitung dan mengetahui setiap fungsi parameter genetik, sehingga parameter tersebut dapat digunakan untuk menyeleksi dan meningkatkan mutu genetik sehingga produktivitas dan populasi ternak dapat meningkat. Berikut merupakan tabel produksi bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai yang akan dihitung setiap parameter genetiknya. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1 kambing saburai. Dapat diketahui bahwa N titik atau jumlah total anak sama dengan 20. NI sama dengan K atau jumlah anak per pejantan sama dengan 5. Dan S atau jumlah pejantan sama dengan 4. Yang pertama yang harus dihitung adalah faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu Y titik kuadrat per N titik, hasilnya 188,314. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I dalam kurung YI titik kuadrat tutup kurung per NI tutup kurung min faktor koreksi dihasilkan 0,37646. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW rumusnya yaitu sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI. Didapatkan hasil 1,1842. Kemudian yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus yaitu S-1 dihasilkan 3. Yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW rumusnya N titik min S yang dihasilkan 16. Yang keenam adalah kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS memiliki rumus JKS per DBS dihasilkan 0,125. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW memiliki rumus JKW per DBW dihasilkan 0,074. Kemudian
Yang ke-8, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW, yaitu 0,074. Yang ke-9, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS sama dengan ragam kuadrat S dengan rumus buka kurung KTS dikurangi KTW tutup kurung dibagi dengan K, dihasilkan 0,01. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka kita dapat membuat daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot lahir kambing saburai yang tertera sebagai berikut. Berdasarkan daftar sidik ragam tersebut, kita dapat menghitung heritabilitasnya, di mana rumus heritabilitas yaitu H kuadrat sama dengan 4 ragam kuadrat S dibagi buka kurung ragam kuadrat S ditambah dengan ragam kuadrat W tutup kurung, dihasilkan 0,49. Heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Hasil heritabilitas bobot lahir kambing saburai yang didapatkan yaitu 0,49. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan kambing saburai dalam menurunkan sifat bobot lahir kepada keturunannya yaitu sebesar 49%. Hasil tersebut sesuai dengan rentang heritabilitas, di mana rentang heritabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Standar heritabilitas bobot lahir kambing saburai yaitu 0,15 sampai 0,3. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik aditif, sedangkan sebagian kecil dipengaruhi oleh genetik non-aditif seperti dominan dan epistasis, kemudian lingkungan, dan juga maternal. Sudah ditampilkan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1 kambing saburai dan diketahui N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, dan K sama dengan NI sama dengan 5. Berdasarkan tabel rekapitulasi data, maka kita dapat menghitung yang pertama adalah faktor koreksi, di mana rumus faktor koreksi yaitu Y titik kuadrat per N titik dihasilkan 5.808,936. Kemudian yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I dalam kurung YI titik kuadrat per NI dikurangi FK, hasilnya yaitu 4,07. Yang ketiga, kita akan menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW memiliki rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI, yang hasilnya 12,475. Yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS rumusnya S dikurangi 1 sama dengan 3. Yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW rumusnya N titik min S sama dengan 16. Yang keenam, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumus KTS yaitu JKS per DBS yang dihasilkan 1,35. Yang ketujuh adalah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW dihasilkan 0,78. Kemudian yang ke-8, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Rumus KTHW yaitu sama dengan ragam W sama dengan KTW dihasilkan 0,78. Yang ke-9, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS sama dengan ragam S sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K dan dihasilkan 0,12. Dari 9 perhitungan tersebut, kita dapat membuat daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi 1 kambing saburai yang tertera sebagai berikut.
Kita dapat menghitung nilai heritabilitas dengan menggunakan daftar sidik ragam yang sudah disediakan sebelumnya. Dengan rumus heritabilitas yaitu 4 ragam S dibagi dengan ragam S ditambah ragam W dan dihasilkan 0,52. Heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Hasil heritabilitas bobot sapi kambing sabura yang didapatkan yaitu 0,52. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan ternak kambing saburai dalam menurunkan sifat bobot sapi pada keturunan selanjutnya yaitu 52%. Hal tersebut sesuai dengan rentang heritabilitas di mana rentang heritabilitas yaitu 0-1. Standar heritabilitas untuk bobot sapi kambing saburai yaitu 0,25 sampai dengan 0,3. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu sebagian besar dipengaruhi oleh genetik aditif, sedangkan sebagian kecil dipengaruhi oleh genetik non-aditif seperti dominan dan epistasis, terus kemudian keragaman maternal dan juga lingkungan eksternal. Berikut adalah rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 kambing saburai. Dapat diketahui bahwa A di dalam tabel berarti bobot lahir kambing saburai 1 dan B dalam tabel berarti bobot sapi kambing saburai 1, kemudian N titik sama dengan 20, K sama dengan NI sama dengan 5, S sama dengan 4, ragam X sama dengan 0,0103 dan ragam Y yaitu 0,115. Dari tabel sebelumnya, maka kita dapat menghitung yang pertama yaitu faktor koreksi dengan rumus X titik dikali Y titik dibagi N titik. Hasilnya 1045,9. Kemudian yang kedua jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumus JHKS yaitu sigma I dalam kurung XI titik dikali YI titik tutup kurung per NI dikurangi faktor koreksi, hasilnya 0,17. Yang ketiga jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW memiliki rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI titik YI titik per NI dihasilkan 0,62. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dihasilkan 3. Yang kelima adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik min S sama dengan 16. Yang keenam hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS sama dengan JHKS per DBS sama dengan 0,056. Yang ketujuh, hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW sama dengan JHKW per DBW sama dengan 0,039. Yang kedelapan, hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW sama dengan COV-W sama dengan HKRW sama dengan 0,039. Yang kesembilan, hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan COV-S sama dengan buka kurung HKRS kurangi HKRW tutup kurung per K. Hasilnya 0,00349. Setelah kita menghitung ke-9 langkah sebelumnya, maka kita dapat membuat daftar sidik ragam dari korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 kambing saburai sebagai berikut. Dari daftar sidik ragam sebelumnya, maka kita dapat mengetahui korelasi genetiknya. Rumus korelasi genetik yaitu 4 COV-S dibagi akar 4 ragam SX dikali 4 ragam SY dan didapatkan hasil
0,1. Korelasi genetik merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara sifat satu dengan sifat yang lain dalam kambing saburai. Korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi yang dihasilkan yaitu 0,1. Dapat diartikan bahwa hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai adalah 10%. Hal tersebut sesuai atau masuk dalam rentang korelasi genetik, di mana rentang korelasi genetik yaitu negatif 1 hingga 1. Standar nilai korelasi genetik yaitu 0,24 sampai 0,39. Nilai korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh gen pleiotropi dan juga gen terangkai. Berikut merupakan rekapitulasi data dari repeatabilitas bobot lahir kambing saburai dan dapat diketahui bahwa N sama dengan 8. Dengan adanya tabel rekapitulasi data, maka kita dapat mengetahui nilai repeatabilitas antar kelas tersebut. Rumus dari repeatabilitas antar kelas yaitu sigma XY dikurangi buka kurung sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N per akar buka kurung sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N tutup kurung dikali buka kurung sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N tutup kurung, dan dapat diketahui hasilnya yaitu 0,16. Hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir kambing saburai yang didapatkan yaitu 0,16. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya pengulangan produksi dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya yaitu 16%. Hal tersebut masuk dalam rentang repeatabilitas, di mana rentang repeatabilitas yaitu 0 hingga 1. Standar nilai repeatabilitas antar kelas dari bobot lahir kambing saburai yaitu 0,49. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas antar kelas yaitu genetik aditif dan juga lingkungan. Berikut merupakan rekapitulasi data dari repeatabilitas bobot sapi kambing saburai. Dapat diketahui bahwa sigma Y kuadrat IK sama dengan 10.960,48, kemudian M titik sama dengan 36, MI sama dengan 3, N sama dengan 12, K sama dengan 3, dan Y titik-titik sama dengan 627,23. Yang pertama yang harus dihitung adalah faktor koreksi. Rumus faktor koreksi yaitu Y titik-titik kuadrat per M titik, hasilnya 10.928,3. Yang kedua, jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB memiliki rumus sigma I Y I titik kuadrat per MI dikurangi dengan faktor koreksi, hasilnya 12,28. Yang ketiga, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumus JKW yaitu sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I Y I titik kuadrat per MI, dihasilkan 25,19. Yang keempat adalah derajat bebas antar individu atau DBB. DBB rumusnya N-1 dihasilkan. Yang kelima adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N dalam kurung MI dikurang 1 tutup kurung sama dengan 24. Yang keenam, kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB sama dengan JKB per DBB, dihasilkan 1,12. Yang ketujuh, kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW, dihasilkan 1,05. Yang kedelapan adalah kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW, sama dengan 1,05.
Kemudian yang ke-9, kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB sama dengan ragam B sama dengan buka kurung KTB min KTW tutup kurung dibagi K sama dengan 0,02. Berikut merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot sapih kambing saburai. Setelah kita membuat daftar sidik ragam, maka kita dapat menghitung repeatabilitasnya. Rumus repeatabilitas yaitu ragam B per ragam B dikurangi dengan ragam W dan dihasilkan 0,02. Repeatabilitas dalam kelas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan dari 3 atau lebih data produksi. Hasil repeatabilitas dalam kelas bobot sapi kambing saburai yang didapatkan yaitu 0,02. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat pengulangan produksi dari bobot sapi produksi pertama ke produksi selanjutnya yaitu sebesar 2%. Nilai tersebut masuk dalam rentang repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu faktor genetik yang meliputi dominan atau epistatis dan juga lingkungan eksternal. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan kita mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas, maka kita dapat melakukan seleksi dan juga memperbaiki mutu genetik dengan tujuan yaitu meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih sekali terhadap asmi saya yaitu Mbak Jasmuti dan kepada kalian semua yang sudah menonton video saya hingga akhir. Bye-bye.